Halo teman-teman semua. Jadi di sini kita mau bahas lagi tentang salah satu biomolekul ya, yaitu mengenai asam nukleat. Nanti kita bahas apa sih asam nukleat itu dan apa fungsinya, kemudian aplikasinya buat apa, seperti itu. Ini untuk sasaran belajar kita atau diskusi kita hari ini. Yang pertama itu kita bisa menjelaskan mengenai proses sintesis protein. Yang kedua itu untuk mengetahui penggolongan asam nukleat. Kemudian menjelaskan perbedaan antara nukleotida dan nukleosida ya. Yang keempat untuk menjelaskan perbedaan antara DNA dan juga RNA ya. Dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan kegiatan enzim nuklease di sini. Kita pendahuluan dulu. Jadi untuk asam nukleat ini ada dua jenisnya teman-teman. Ada yang namanya DNA yang pertama. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik acid ya. Kemudian ada juga yang namanya RNA atau ribonukleik acid. Di sini ketahuan bedanya itu utamanya pada ribosanya ya. Kalau misalnya DNA itu deoksiribosa, kalau misalnya RNA itu ribosa biasa ya. Ribosa itu adalah salah satu penyusun dari DNA. Nah, apa sih fungsinya DNA ini, terutama untuk DNA? Fungsinya itu salah satunya adalah untuk dalam proses sintesis protein, teman-teman. Dalam proses sintesis protein. Jadi pertama-tama si DNA itu akan direplikasi. Replikasi itu dari DNA yang satu nih, DNA itu bentuknya seperti ini, double helix. Dia nanti akan menghasilkan dua DNA molekul yang identik dari aslinya gitu, atau dari original one-nya gitu ya. Setelah direplikasi, kemudian dilakukan proses namanya proses transkripsi, yaitu mengubah DNA ini menjadi apa namanya, dia dicopot nih, DNA-nya dicopot, atau ini kan DNA itu kan gabungan antara dua ini ya, gabungan dua pasangan gitu, dicopot, kemudian dia ditranskripsi menjadi namanya namanya adalah mRNA. Jadi setelah DNA dicopot kemudian ditranskripsi menjadi mRNA namanya. Nah, baru si mRNA ini dilakukan namanya proses translasi. Translasi ini dia jadi setiap tiga pasang basa yang ada di asam nukleat gitu, namanya tiga pasangan basa kodon ya, yang ada di mRNA itu, dia nanti dibawa nih sama namanya tRNA. Nah, tRNA ini membawa membawa asam amino yang merupakan hasil pengkodean dari si mRNA itu, dari tiga pasang basanya ke dalam ribosom. Nanti ribosom ini akan mengsintesis terjadinya protein gitu. Atau karena kan protein itu kan monomernya adalah asam amino ya. Jadi si asam amino nanti menempel melalui ikatan peptida akan menjadi protein. Nah, itu adalah proses sintesis protein. Jadi dari DNA, bisa kita persingkat ya, dari DNA itu nanti namanya transkripsi. Itu menjadi mRNA. Dari mRNA itu nanti kita namanya proses translasi ya. Translasi dan akhirnya menjadi asam amino. Asam amino pada ribosom ya. Nah, ribosom ini nanti akan menjadi asam amino ini akan menjadi protein yang disintesis oleh ribosom, seperti itu. Jadi dari DNA menjadi mRNA, baru menjadi asam amino, dan akhirnya menjadi protein, teman-teman. Seperti itu prosesnya singkatnya ya. Ini adalah proses dari sintesis protein. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi tentang namanya nukleosida dan juga nukleotida. Nah, apa bedanya gitu? Nah, baik nukleosida maupun nukleotida itu dia terdiri dari basa purin atau pirimidin. Nah, yang A ini adalah basa pirimidin ya. Basa pirimidin ini basa karena dia ada punya N ya, punya atom nitrogen. Kemudian ada ikatan rangkapnya dan juga cincinnya adalah cincin 6 ya.
Kemudian basa pirimidin itu cincin 9 dan juga terdiri dari 2 cincin ya, seperti itu ya. Ini adalah basa, ini bentuk rangka utama dari basa pirimidin teman-teman. Yang ini cincin pirimidin. Sedangkan yang B ini adalah cincin dari basa purin ya, seperti itu. Ini adalah bentuk struktur rangka utamanya atau rangka dasarnya atau seperti itu ya. Ini contohnya untuk bahasa pirimidin itu ada sitosin ya contohnya ya. Ini adalah pirimidin, bahasa pirimidin. Yang sebelah kanan adalah bahasa purin ya. Nah, bahasa pirimidin contohnya sitosin atau namanya 2-oksi 4-aminopirimidin. Kemudian ada namanya urasil ya atau 2-oksi 4-oksi pirimidin, ada juga timin. Nah, ini adalah semuanya ketiga ini adalah bahasa pirimidin. Sedangkan untuk bahasa purin ini contohnya adalah hiposantin, ada santin dan juga asam urik ya, asam urat ya atau uric acid di sini nih gitu. Ini adalah bahasa dari bahasa purin ya gitu ya. Kemudian selain tadi ada bahasa purin dan pirimidin, penyusun dari nukleosida dan juga nukleotida adalah ribosa atau gula ribosa ya. Nah, ribosa ini adalah gula yang memiliki 5 karbon, 5 atom karbon ya. Karena dia memiliki atom gugus aldehid, dia itu bisa terjadi penutupan cincin nih menjadi bentuk furannya nih namanya beta D-ribofuranosa. Nah, kalau misalnya yang kehilangan salah satu gugus O-nya di kalau di sini dia di nomor 2-nya itu menjadi deoksiribosa ya, atau ketika dia berbentuk cincin itu menjadi beta D2-deoksiribofuranosa ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah bentuk ribosanya. Ini untuk yang nanti kalau misalnya kalau kita nanti bahas itu nanti buat bentuk RNA ya, salah satu penyusun pembeda antara RNA dengan DNA ya. Kalau misalnya RNA itu penyusunnya adalah ribosa, kalau misalnya DNA itu adalah deoksiribosa teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian nanti kita bahas lagi sekarang tentang namanya nukleosida. Nah, nukleosida ini pengertiannya adalah suatu senyawa di mana basa purin maupun pirimidin itu terikat pada D-ribofuranosa atau 2-deoksiribofuranosa. Kalau misalnya dia di RNA itu pada D-ribofuranosa, kalau misalnya di DNA berarti pada 2-deoksiribofuranosa melalui ikatan beta glikosida antara hidroksihemiasetal pada karbon C nomor 1-nya di molekul gula dengan atom N pada asam nukleat ya, atau pada bahasanya nih, pada bahasa purin maupun pirimidin gitu. Ini adalah bentuk namanya nukleosida ya. Jadi gabungan antara gula ribosa atau deoksiribosa dengan basa purin atau pirimidin teman-teman, seperti itu. Ikatannya pada ikatan nomor 1 ya. Ikatan nomor 1 di di basa purinnya maupun nomor 1 di gulanya teman-teman ya, seperti itu ya. Itulah nukleosida. Ini ada contohnya, ada sitidin, ini antara ribosa dengan cincin pirimidin ya. Ada uridin, ada adenosin, ada guanosin ya, ada inosin, dan juga inosin ini salah satu nukleosida yang tidak biasa nih gitu. Jadi untuk yang contohnya kalau inosin ini berarti ikatan antara ribosa ya, antara ribosa dengan hiposantin. Hiposantin itu adalah basa purin ya. Gitu. Terus selain nukleosida, tadi pakai S ya, sekarang ada namanya nukleotida. Nah, bedanya itu dengan si nukleosida, dia ada penambahan gugus fosfat, yaitu ester asam fosfat gitu. Jadi di nomor 5-nya nih, di nomor 5 itu ditambahkan gugus gugus fosfat ya, berupa ester asam fosfat melalui ikatan fosfoester teman-teman gitu. Jadi di sini nih si ribosanya tadi mengikat basa purin atau pirimidin. Kalau di sini dia mengikat, ini kan berarti kan basa
purin ya, basa purin, ini ribosa. Di ribosa di C nomor satunya mengikat basa purin, sedangkan di C nomor 5-nya dia mengikat ester asam fosfat ya, melalui ikatan fosfoester gitu. Ini adalah contoh namanya adenosin 5 monofosfat ya. Karena kan ini kan adenosin nih, nukleosidanya adenosin, kemudian ikatan pada ikatan nomor 5 si fosfatnya, jadi tambahin adenosin 5 monofosfat atau disingkat namanya AMP teman-teman, seperti itu. Kemudian ini adalah namanya guanosin 5 monofosfat atau disingkat GMP atau GMP ya. Kemudian ini namanya adalah sitidin 5 monofosfat atau disingkat CMP, dan yang ini adalah uridin 5 monofosfat atau disingkat UMP ya. Nah, ini yang paling sering nih keluar. Ini adalah sebuah ini kalau ini nukleosida ya tadi ya. Ini nukleotida juga, nukleotida, namun dia si fosfatnya itu gugus fosfatnya terikat pada nomor 3 ya. Kalau ini kan nomor 5, ini nomor 3. Nanti itu saling berikatan membentuk DNA atau RNA teman-teman nanti melalui jembatan atau ikatan fosfoester gitu. Atau fosfodiester ya kalau ada 2 berarti ya. Gitu. Lanjut lagi tentang asam nukleat. Nah, asam nukleat ini adalah suatu polimer dari nukleotida ya, nukleotida. Yang sebelah kiri ini adalah RNA, sedangkan yang sebelah kanan adalah DNA. Bedanya apa? Bedanya yang pertama nanti kita bahas, itu kalau misalnya DNA itu dia double. Jadi dia nggak tunggal, nggak single strand. Sedangkan kalau RNA itu single strand teman-teman. Terus yang kedua, itu nanti perbedaannya ada di bagian basa purin dan pirimidinnya yang kedua gitu. Terus yang ketiga, itu perbedaannya antara DNA dan RNA. Kalau misalnya DNA itu ribosanya adalah deoksiribosa, sedangkan kalau RNA ribosanya adalah ribosa biasa ya gitu, yang tidak kehilangan atom O di OH-nya gitu. Ini adalah rangkumannya tadi. Untuk DNA itu dia bagian pentosanya atau ribosanya adalah deoksiribosa, tadi sudah dibahas. Sedangkan kalau RNA bagian pentosanya adalah ribosa biasa. Kemudian yang kedua, bentuk molekul DNA adalah double helix atau helix ganda. Sedangkan untuk yang RNA adalah single strand atau rantai tunggal yang terlipat gitu. Kemudian yang terakhir itu DNA itu mengandung adenin, guanin, sitosin dan juga timin ya, perbedaan di sini nih. Sedangkan kalau RNA salah ya. Ini RNA itu mengandung adenin, guanin, sitosin dan juga urasil ya. Perbedaannya di bahasa timin antara di bahasa pirimidin atau purin di timin dan urasilnya gitu teman-teman. Kemudian terakhir adalah enzim nuklease. Enzim nuklease ini adalah enzim dari yang terdiri dari ini ya, penyusunnya dari nukleotida ditambahkan dengan gugus lain. Di sini adalah gugus contohnya asam pantontenat teman-teman ya, atau juga nikotinamid gitu. Nah, nikotinamid ini biasanya ketika dia berikatan melalui jembatan fosfoester nih dengan nukleotida, itu membentuk namanya nikotinamid adenin di nukleotida atau disingkat NAD+ ya. Nah, ini adalah salah satu enzim atau pembawa energi pada metabolisme dalam tubuh teman-teman ya. Itu juga sama nih. Jadi gugus riboflavin berikatan dengan nukleotida menjadi flavin adenin di nukleotida gitu. Oke gitu ya teman-teman untuk penjelasan kali ini. Semoga materinya tentang asam nukleat bermanfaat. Terima kasih.